Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk bisa mempelajari dan belajar bersama tentang bahasa Arab, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Bagaimana kita supaya bisa membaca tulisan Arab tanpa adanya harokat. Pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas isim rofa yang ketiga, yaitu isim kana. Isim rofa yang ketiga adalah isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah isim rofa yang kemasukan kana atau saudaranya. Isim tersebut dalam keadaan rofa. Tetapi rofanya isim ini karena ada kana. Dan kana ini termasuk di antara salah satu amil, salah satu alat yang bisa merubah daripada susunan sebuah kalimat. Itu adalah isim kana. Jadi isim kana adalah isim rofa yang kemasukan kana atau saudaranya. Isim kana adalah berasal dari mubtada yang kemasukan kana atau saudaranya. Berarti isim kana ini adalah merupakan asal dari susunan mubtada dan khobar. Susunan mubtada dan khobar. Berarti gambarannya adalah ada susunan mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana atau saudara-saudaranya. Nah, isim yang rofa inilah yang nanti namanya isim kana, yaitu isim yang terletak setelah kana atau saudaranya, itulah yang dirofa. Itu yang dibaca rofa, yang berkedudukan sebagai isim kana. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ada contoh al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu kedudukannya sebagai mubtada. Ba'idatun kedudukannya sebagai khobar. Berarti susunan ini disebut dengan susunan mubtada dan khobar. Lantas ketika kemasukan kana ataupun saudaranya, perhatikan pada perubahannya. Masuk kepadanya kana, berarti kanat al-madrasatu jamilatan. Kanat al-madrasatu jamilatan. Mana isim kana yang dimaksud? Isim kana mana? Kata al-madrasatu. Dia isim yang rofa, terletak setelah kanat. Berarti al-madrasatu itulah yang disebut dengan isim kana. Oleh karena itu, kanat al-madrasatu jamilatan. Al-madrasatu isim rofa berkedudukan sebagai kana. Adalah sekolah itu jauh. Contoh yang kedua, al-ustadzu karimun. Al-ustadzu sebagai mubtada.
karimun sebagai khobar. Kemudian masuk padanya kana. Maka perubahan bacaannya adalah kanal ustadu kariman. Kanal ustadu kariman. Mana yang namanya isim kana? Yang namanya isim kana adalah isim yang terletak setelah kana. Pada contoh tersebut berarti lafadz al-ustadu. Al-ustadu di situ dibaca rofa karena berkedudukan sebagai isim kana. Adalah seorang ustadz itu mulia. Al-ustadu rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad berkedudukan sebagai isim kana. Contoh yang ketiga. Al-kitabani mufidani. Al-kitabani sebagai mubtada. Rafa, tanda rafanya dengan alif karena mutsanna. Mufidani khobarnya. Dia rafa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Taib. Sekarang susunan al-kitabani mufidani kemasukan kana. Maka perubahan bacaannya adalah kanal kitabani mufidaini. Kanal kitabani mufidaini. Maka kata al-kitabani itulah yang dimaksud dengan isim kana. Isim yang dirafa yang terletak setelah kana atau saudaranya. Maka al-kitabani isim rafa sebagai isim kana. Tanda rafanya dengan alif karena mutsanna. Karena dia isim mutsanna. Contoh yang berikutnya ada kalimat al-muslimuna fadiluna. Al-muslimuna berkedudukan sebagai mubtada. I'rabnya rafa, tandanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Fadiluna juga rafa karena kedudukan sebagai khobar. Tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Sekarang susunan itu kemasukan kana atau saudaranya menjadi kanal muslimuna fadilina. Kanal muslimuna fadilina. Al-muslimuna itulah yang menjadi isim kana. Dia isim yang rafa karena terletak setelah kana atau saudara-saudaranya. Maka i'rabnya berarti al-muslimuna isim rafa berkedudukan sebagai isim kana. Tanda rafanya dengan dhammah, tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Taib. Itu adalah beberapa contoh dari isim kana yang dimaksud. Isim yang terletak setelah kana pada contoh-contoh tersebut dinamakan isim kana. Pada kata kanat al-madrasatu jamilatan, berarti al-madrasatu sebagai isim kananya. Kanal ustadzu kariman, berarti isim kananya adalah al-ustadzu. Kemudian contoh yang ketiga, kanal kitabani mufidaini. Al-kitabani di situ isim kananya. Kemudian kanal muslimuna fadilina. Al-muslimuna itu sebagai isim kananya. Taib. Kemudian isim kana memiliki tanda rafa yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan isimnya.
Kalau kita perhatikan tadi, contoh-contoh isim kana mempunyai tanda yang berbeda-beda. Ada tanda rofanya dengan alif karena musanna, ada tanda rofanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim, ada yang tandanya dengan domah karena isim mufrad. Itu adalah isim kana. Taib. Tanda rofa daripada isim kana. Perlu diketahui bahwa isim kana ini adalah pada asalnya susunan dari mubtada dan khobar. Jadi, apa yang bisa menjadi mubtada bisa juga menjadi isim kana. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang mubtada dan khobar. Oleh karena itu, di sini tidak perlu untuk menerangkan secara rinci tentang isim kana, karena pembahasannya sama ya seperti dengan pembahasan mubtada dan khobar secara penyusunannya dalam kalimat. Nah, di sini ya hanya akan kita bahas beberapa poin saja yang sangat penting yang berkaitan dengan isim kana. Baik. Yang pertama, pembahasannya akan kita bahas yang pertama adalah kana dan saudaranya hanya masuk pada susunan mubtada dan khobar saja. Ingat, kana dan saudara-saudaranya. Poin penting yang pertama adalah bahwa kana dan saudara-saudaranya atau kana dan saudaranya hanya masuk pada susunan mubtada dan khobar saja. Setiap kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar berarti kana dan saudaranya bisa masuk pada susunan itu. Poin yang kedua, kana dan saudaranya mempunyai amalan. Nah, ini yang poin yang sangat penting pada pembahasan ini. Bahwa kana dan saudaranya mempunyai amalan, memiliki amalannya dia. Oleh karena itu, di awal tadi sudah kita katakan bahwa kana ini termasuk amil, termasuk alat yang bisa merubah harokat akhir pada isim dalam kalimat. Apa itu amalannya kana? Amalan kana dan saudaranya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Merofakan isim dan merofakan isim dan menasobkan khobarnya. Itu adalah amalan daripada kana. Sebagaimana pada contoh yang telah kita sebutkan di awal. Kita lihat contoh di situ, ka'al madrasatu jamilatun. Keduanya rofa karena susunan mubtada dan khobar. Setelah kemasukan kana, maka harokat berubah menjadi kanat al madrasatu jamilatan. Nah, harokat di situ berubah. Yang satu di rofa, yang satu lagi di fathah atau di nasab. Kenapa kok demikian? Karena semua kana dan amalannya dan saudaranya memiliki amalan yang sama, yaitu merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi itu adalah poin penting yang yang harus kita ketahui pada amalan-amalan kana. Oleh karena itu, mubtada dan khobar jika sudah kemasukan kana dan saudaranya sudah tidak ada mubtada dan khobar lagi, kedudukan berubah menjadi isim kana dan khobar kana. Ini poin yang berikutnya, bahwa
mubtada dan khobar jika sudah kemasukan kana dan saudara-saudaranya atau saudara-saudaranya, maka tidak ada mubtada dan tidak ada khobar lagi. Yang ada menjadi isim kana dan khobar kana. Contoh tadi, al-ustadu karimun. Al-ustadu sebagai mubtada, karimun sebagai khobar. Ketika kemasukan kana menjadi kanal ustadu kariman. Pada susunan ini ketika sudah kemasukan kana, tidak ada mubtada, tidak ada khobar lagi. Yang ada isim kana. Mana isim kananya? Al-ustadu. Mana khobar kananya? Kariman. Kanal ustadu kariman. Al-ustadu sebagai isim kana, kariman sebagai khobar kana. Ini merupakan amalan daripada kana dan saudara-saudaranya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.